Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, di sini ada markingan dari teman CTC ya. Ini dari Kak Senas ya. Nah, ini sudah saya jawab. Markingannya sudah betul ya. Dan di sini pertanyaannya, teman-teman dan Bang Guys, saya masih penasaran. Apakah market structure saya ini benar? Real chalk dibalas real chalk dibalas real chalk lagi. Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, ini sudah saya jawab ya, bahwa markingannya sudah benar. Memang di sini terjadi 3 kali real chalk ya. Ini bos, real chalk. Dari real chalk ini menjawab signalnya ya, menjadi bos. Nah, di sini dia jadi real chalk. Kemudian real chalk kembali dan real chalk kembali. Jadi di sini ada 3 kali real chalk. Nah, untuk teman-teman CTC sendiri, saya yakin ini bukanlah sebuah masalah ya guys ya, kondisi semacam ini. Karena memang dari hasil backtest kita ada seperti itu gitu. Jadi ini merupakan hal yang biasa. Nah, yang mau saya sampaikan di video ini adalah saya ingin gini guys, istilahnya itu kita fair-fairan aja ya. Jadi saya juga akan menunjukkan kondisi market yang sulit guys. Seperti study case-nya Kak Senas ini ya, terjadi 3 kali real chalk. Sebenarnya kalau melalui channel ini saya mau sharing hanya yang simpel bisa guys. Tapi enggak lah. Saya mau tell the truth aja bahwa tidak selamanya market akan berjalan mulus guys. Pasti ada kondisi di mana market itu akan sulit untuk diprediksi gitu loh. Nah, study case dari Kak Senas ini itu merupakan salah satu contoh bahwa ada kondisi di mana real chalk sampai 3 kali. Untuk teman-teman CTC sih saya yakin ini hal biasa ya. Nah, tapi ada beberapa netizen ya. Jangankan 3 kali real chalk ya guys ya. 2 kali real chalk saja itu menganggap metode ini gagal ya. Metode ini nggak work. Nah, jika anggapannya seperti ini, mindsetnya seperti ini, maka sampai ayam keluar giginya pun dia tidak akan menemukan sebuah metode yang baik guys. Karena memang tidak ada metode yang 100%. Nah, sekarang gini guys. Ini ya merupakan sebuah anggaplah ini sebuah masalah ya guys ya. Dalam metode ini ya, konteks metode ini merupakan anggaplah sebuah masalah. Nah, kita guys ya harus mencari solusinya. Kita harus belajar ya guys ya setiap hari supaya kita itu menjadi problem solving, bukan problem commenting ya. Jadi kalau ada masalah itu dicari solusinya, bukan untuk dikomentari. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk bareng-bareng cari solusinya. Nah, apakah di dalam kondisi market yang real chalk lebih dari 2 kali ini kita tidak bisa profit? Bisa guys, jawaban saya. Jadi ini ya, itu kita bisa masih bisa profit. Saya cek di grup juga teman-teman juga mendulang profit walaupun ada kondisi real chalk lebih dari 2 kali gitu. Nah, ini sangat erat kaitannya ya, pencarian solusi dengan masih bisa profit ini itu dengan yang namanya strategi guys. Ya, trading system, trading plan. Nah, sebelum kita membahas ini, saya mau sampaikan sebentar seperti ini guys ya. Jadi contoh ya, anggaplah 2 kali real chalk atau 3 kali real chalk. Contoh ya, di sini ada bos ya. Kemudian di sini chalk ya. Kemudian di sini ada chalk lagi. Ya, real chalk dibalas real chalk. Kemudian nah seperti ini. Nah, ini guys, coba ya. Teman-teman riset, teman-teman backtest. Teliti. Kondisi semacam ini itu adalah kondisi apa di HTF-nya. Nah, gitu loh. Jika teman-teman benar-benar memahami hal ini, maka kedepannya
bahwa teman-teman santai aja kondisi market seperti ini gitu loh. Kondisi semacam ini ya guys ya, ini tuh manipulasi di time frame kecil ya. Padahal di time frame besar itu ini loh guys, sebenarnya itu impulsif ya. Ini fase ranging ya, fase ranging atau base atau koreksi, kemudian lanjut impulsif. Nah, di HTF-nya itu seperti itu. Jadi istilahnya kalau teman-teman entry di lower time frame dengan melihat konfirmasi di HTF ya, itu potensi profitnya jauh lebih besar guys, dan keputusannya akan lebih baik gitu loh jika memahami kondisi higher time frame. Oke, sekarang kita bahas yang ini tadi ya guys ya. Nah, langsung aja kita ke trading view. Oke, ini saya sudah siapin seperti markingannya Kak Senas ya. Jadi bos, real chok, berhasil bos. Nah, dari sini real chok, real chok, real chok. Oke, sekarang kita bahas ini. Apakah saat kondisi real chok kita tidak bisa profit? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, anggaplah gini guys. Kita mempunyai strategi atau trading system atau trading plan. Kita follow the trend harga mati ya. Jadi pokoknya kita hanya FTT. Asumsikan dulu kita punya trading plan seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas urut ya. Nah, di sini. Yang pertama, after bos, dia harga naik, kemudian turun, inducementnya di sini ya. Di sini menjadi high valid. Nah, inducement kena, kita siap-siap entry follow trend. Begitu kan konsep metode ini ya. Nah, di sini inducementnya candle close di time frame yang bersangkutan itu sweep. Apakah kita boleh entry? Boleh. Ya, karena dari hasil data backtest banyak juga inducement yang di sweep langsung membuat bos. Setelah close candle ini, di candle berikutnya ini kita entry. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita akan follow trennya itu langsung sampai bos, bahkan hold melanjutkan impulsifnya, atau kita bidik pendek-pendek 1:2, 1:3, contoh seperti itu, diamankan profitnya gitu. Nah, sekarang kita harus memahami ini guys. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini nanti akan menjadi bos kembali setelah bos ini. Buktinya di sini terjadi real chok. Tapi banyak juga data-data yang lain setelah bos jadi bos lagi, jadi bos lagi, jadi bos lagi gitu. Nah, penentuan TP ini itu juga merupakan trading system guys. Nah, ini yang saya sampaikan di video sebelum ini ya. Ini harus dilatih. Nanti teman-teman akan dapat feel-nya, bisa merasakan. Oh, ternyata saya lebih suka fix RRD. Nah, kayak gitu. Setelah dilatih loh ya. Oh, ternyata saya suka hold. Saya pemburu bos. Nah, kayak gitu. Pemburu bos. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu boleh. Jadi, sangat boleh kalau teman-teman latihannya split akun. Untuk bisa merasakan, oh ternyata enak fix RR ya, atau oh ternyata enak pemburu bos ya, sekalinya TP bisa beli coki-coki 1 kontainer, nah kayak gitu ya. Nah ini guys, ya ini termasuk salah satu solusi. Kita nggak akan pernah tahu apakah ini jadi real chok atau bos, tapi ini kita dapat sesuai materi ya. Kena inducement, kita siap-siap follow trend. Setelah kena inducement, setup 2A. Nah, seperti itu. Sesuai materi aja, konsisten. Kalau contoh ini, berarti kalau yang fix RR, trader tersebut sudah beli coki-coki ya, sudah ngopi. Kalau yang trader pemburu bos, nah masih belum bisa tidur karena kena SL. Kayak gitu ya. Nah, contoh di sini ya, dia turun low ini ya. Ya, ini kan calon untuk membuat bos. Ternyata gagal. Nah, jika candle ini
close-nya tidak seperti ini, tidak langsung membuat real chalk, tapi masih di sini. Nah, itu masih bisa untuk buy. Selama ini batasnya. Sesuai materi ini batasnya. Kalau ini close body jadi real chalk, ya sudah. Turun, cari setup lain lagi, gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Setelah real chalk ya, harga bergerak seperti ini. Nah, ini kena inducement. Setelah inducement, kita siap-siap follow trend. Oh, di sini ada supply. Ya. Ada konfirmasi. Hajar. Contoh bagi teman-teman yang konfirmatif entry ya. Setelah candle bearish ini, nah, di pembukaan candle ini langsung entry. Nah, yang menjadi pertanyaan, teman-teman mau fix RR atau pemburu bos? Atau hold sampai 15 tahun? Coba deh, teman-teman latih kedua style itu. Teman-teman cocok yang mana? Jangan dibayangkan ya. Langsung praktek ya, supaya dapat feel-nya, guys. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini. Setelah bos ya, biasanya masih sell. Harusnya seperti itu sesuai materi. Ini harga naik, kena inducement, kita siap-siap sell, ya kan? Contoh di sini ada oh, ini inside bar ya. Nah, ini inside bar. Nah, berarti kita entry point-nya di sini. Kalau teman-teman yang agresif langsung sell limit katakanlah, atau market execution di sini. Langsung stop out ya. Kena ya. Real chalk. Nah, bagi teman-teman yang konfirmatif, di sini yang nggak entry, nggak dapat entry, dan nggak loss gitu. Karena langsung impulsif ngebreak jadi real chalk gitu. Oke, lanjut lagi. Real chalk ke atas berarti biasnya buy. Ya. Nah, ini. Dia turun, kena inducement, kita siap-siap buy. Ya. Coba kita cek. Sweep ya. Nah, sweep close di sini dan sweep di candle berikutnya kita buy. Contoh teman-teman mengambil entry model yang seperti ini, ya. Nah, sekarang mau TP berapa gitu. Nah, ini cuma 2R aja ya. Kemudian dia turun lagi. Kalau teman-teman tipenya rules-nya ya, trading sistemnya cari POI setelah kena inducement. Nah, maka teman-teman tunggu di sini sesuai rules trading sistemnya. Ada demand, ada order block. Contoh di sini. Teman-teman buy. Nah, ini teman-teman mau TP berapa? Apakah mau fix RR atau sampai bos atau hold lagi naik ke atas? Gitu, guys. Ya. Contoh, teman-teman fix RR 2R atau 3R. Itu sudah beli coki-coki gitu. Nah, ini masih turun. Ini. Ya. Sampai sini. Nah, ini turun. Nggak ada yang jamin, guys, bahwa real chalk ke atas nanti harusnya bos ke atas. Ternyata dia sampai real chalk kembali. Nah, walaupun kondisinya pada akhirnya real chalk, kita tetap mendulang profit kayak gitu. Contoh di sini masih sweep. Ya, masih sweep. Close di sini ya. Teman-teman entry. Ini juga mendulang profit gitu loh. Jadi kondisi market apapun, jika sesuai rules-nya konsisten, saya yakin kok tetap profit, guys. Tinggal pelajari setup follow trend itu bagaimana, setup counter trend itu bagaimana. Nah, kemudian teman-teman rancang ya, bangun trading system sendiri yang teman-teman sekiranya cocok dan praktekkan ya, supaya teman-teman dapat feel-nya. Oke,
Lanjut lagi. Nah, yang ini real chalk ke bawah, artinya nanti kita mau sell. Nah, kena inducement ini jadi low valid, maka kita siap-siap untuk entry sell. Contoh di sini ada supply. Anggaplah ini ada konfirmasi ya candle bearish. Nah, di sini kita loss. Ya, candle bearish ini close, kita entry di sini. Nah, kita loss di sini. Ya. Lalu di sini ada entry point juga ya. Kemudian ini ya yang terakhir ya, supply terakhir. Yang ini nggak ada konfirmasi, berarti entry point ini kita nggak ambil. Nah, di supply ini ada respon ya. Nah, ini teman-teman pelajari mau ambil fix RR atau bagaimana ya. Nah, ternyata di sini terjadi real chalk. Contoh di sini, kalau teman-teman merasa ini terlalu lebar ya, zone PON-nya boleh pakai equilibrium-nya ya. Contoh seperti ini. Pakai equilibrium-nya. Nah, ini terserah mau pakai fix RR atau pemburu bos gitu. Contoh seperti ini. Maka walaupun kondisinya real chalk, teman-teman masih bisa profit gitu. Setelah real chalk ke atas, coba perhatikan. Kena inducement, ada demand, bos. Ya, kena inducement, sweep, bos. Nah, apakah kita akan tahu setelah real chalk ini market akan impulsif ke atas? Saya rasa nggak ada yang tahu, guys. Kita sesuai materi saja, kita marking high low validnya gitu. Kalau teman-teman mau trading sistemnya hold, ya silakan. Atau pecah lot ya. Contoh sebagian untuk TP sebagian, layer berikutnya untuk hold. Dan kemudian kasih SL plus. Nah, itu terserah. Apapun trading sistem teman-teman praktekkan. Jika cocok, lanjutkan terus. Gitu loh ya. Nah, ini terus bos. Ini terus bos gitu. Nah, jadi ini saya tunjukkan ya bahwa tidak selamanya market berjalan mulus ya guys ya. Saya tunjukkan juga kondisi market yang bagi sebagian netizen itu menjadi sebuah masalah ya. Jadi saya fair aja, bukan simpel-simpel yang saya sharingkan ya. Kondisi sulit pun juga saya sharingkan. Kita belajar memahami arah pergerakan market ini guys. Karena beberapa netizen kena 2 real chalk ya, real chalk dibalas real chalk gitu sudah menyerah guys. Nah ya enggak apa-apa, itu haknya dia, enggak apa-apa. Sekarang kita coba ini ya, lihat sebentar di HTF-nya ya. Di time frame 1 jam tadi ada real chalk dibalas real chalk sebanyak 3 kali. Nah, dari perspektif H4 ya, ini ya, high, low, higher high. Real chalk di 1 jam itu merupakan inducement di 4 jam. Turunnya ini hanyalah sebuah koreksi untuk lanjut tren gitu guys ya. Nah, lihat ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ini hanyalah sebuah base atau market ranging di lower time frame gitu. Di higher time frame-nya terlihat lebih simpel ya, karena memang candlenya lebih sedikit. Coba lihat di daily ya. Nah, ini lebih enak ya guys ya. Impulsif, koreksi, impulsif. Nah, contoh seperti ini guys. Perhatikan ini guys. Impulsif, koreksi, impulsif. Lihat, perbedaan koreksi ini sama perbedaan koreksi ini. Gimana kita bisa tahu koreksi yang di sini nanti itu, anggaplah ini belum terjadi ya, akan sama dengan seperti ini. Ya gitu loh. Ya, ini memang kondisi tidak semulus kalau ini 2 candle nanti koreksinya 2 candle, koreksinya 2 candle. Enggak seperti itu.
Kita fair-fairan aja, kasih kebenaran market itu nggak selalu mulus. Contoh ini, impulsif, nah ini ranging, flat. Ini kan terlihat menurun ya guys ya. Ya, secara kasat mata terlihat menurun. Tapi kalau ini flat. Impulsif, flat, impulsif. Turun sedikit, impulsif lagi. Turun panjang, ya, impulsif lagi. Nah, kayak gitu. Oke, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya guys ya. Dalam kondisi market yang bagaimanapun, ada trader yang loss, ada trader yang profit. Ya, walaupun menggunakan metode yang sama, ada yang loss, ada yang profit, gitu. Ini karena apa? Ya karena trading sistemnya mungkin berbeda, stylenya berbeda, mental dan psikologisnya juga berbeda. Nah, kita sudah mendapatkan materi yang pakem, ya, mempunyai standar baku yang sudah jelas, tinggal menyusun strateginya, gitu. Sudah saya buatkan juga peta jalannya, roadmap-nya. Setup 1 ABC, 2 ABC. Maupun setup impulsifnya ya, Masterpiece 1 itu loh, inducement trading strategi. Jadi terus membuat inducement baru. Ada kondisi seperti itu. Saya kasih tunjuk sebentar ya. Nah, ini ya. After boss ini ya. Pullback, impulsif lagi ya. Ini menjadi internal inducement. Pullback, impulsif lagi menjadi inducement. Pullback, impulsif lagi menjadi inducement. Terus sampai sini. Pullback, impulsif lagi. Dan sorry ya, yang ini di sini ya. Nah, pullback, impulsif, pullback, impulsif. Nah, ini sudah menjadi internal. Nah, ini Masterpiece 1 semua. Ya. Oke, yang terakhir seperti ini guys. Saya open ya buat teman-teman ya. Saya mengencourage teman-teman untuk backtest mandiri. Jika teman-teman menemukan lebih dari 3 real chalk ya, boleh screenshot kirim markingannya ke grup ya. Nanti kita akan pelajari. Coba sampai berapa kali real chalk yang pernah terjadi di market. Time frame berapapun guys ya. Kirim di grup. Saya juga sudah fair menyampaikan ke teman-teman kondisi seperti apa metode ini tidak akan relevan lagi ke depannya. Ya, sudah saya sampaikan bahwa contoh ini terjadi bos, kemudian terjadi real chalk, dibalas real chalk, balas real chalk, real chalk, real chalk, terus. Ini terus guys, ya. Terus seperti ini. Nah, maka ini sudah nggak relevan guys. Maka ini menjadi market trompet ya guys ya. Nah, kalau marketnya seperti ini di masa yang akan datang, ya metodenya harusnya lebih mudah ya. Sell setelah break high, sell, buy setelah break low. Nah, gitu aja ya. Iya toh? Nah, satu lagi untuk memantapkan teman-teman ya. Contoh ya. Nah, seperti ini. Ini kena inducement ya. Kita mau follow trend ya. Nah, di sini ada berapa POI? Mungkin teman-teman yang masih bingung. Anggaplah mentok ada 5 POI ya. 5 POI ini kita hajar semua. Katakanlah di sini kita buy limit ya. Ternyata kena real chalk semua. Nah, kalau teman-teman menggunakan resiko 1%, artinya drawdown 5%. Jika 2 RC masing-masing struktur ada 5 POI dan 1%, maka 10% drawdown. Jika 3R berturut-turut 5 POI juga ya, anggaplah 5 POI juga gagal semua, maka 15%. Dan ini urutkan terus sampai kondisi berapa real chalk saldo teman-teman akan MC. Ya, nggak apa-apa, kita fair-fairan aja guys. Coba teman-teman
kalkulasi sendiri, simulasikan sendiri. Betul ya hitungannya ya. Ini asumsi saya pakai rata-rata paling besar ini ya. Ada 5 POI ya. Teman-teman limit order semua. Nah, jika gagal semua kan jadi real chok nih. Ya, berarti kan rugi 5%. Jika 2 kali RC ya, tambah lagi 5% karena 5 POI, tambah lagi 5%. Gitu. Nah, jika sampai MC ini mungkin nggak di data backtest teman-teman. Sampai 10 real chok saja guys. Ya, itu drawdownnya 50%. Nah, coba temukan kondisi market real chok dibalas real chok sebanyak 10 kali berturut-turut. Sekali real chok 5 kali entry gagal semua. Kayak gitu. Teman-teman temukan nggak kondisi seperti ini? Nah, jika tidak ditemukan, maka kita bisa yakin guys, ini akan berhasil gitu loh. Sekali lagi, harus disiplin. Nah, ini loh yang sulit guys. Ayo ngaku. Sama guys, saya dulu juga sulit sekali. Ya, mau disiplin, mau latihan disiplin itu ya ampun guys. Aduh, sulit sekali. Nah, memang harus dipaksa ya guys ya. Dipaksa untuk disiplin sesuai dengan trading plan. Anggaplah ini tadi kita sistemnya hold ya guys ya. Nah, sistemnya hold, kalau hold itu risk to rewardnya gede banget guys. Minimal sekali break structure minimal 3R lah. Kalau kebetulan trading range-nya sedang lebar, nah maka risk to rewardnya juga akan semakin besar. Bisa 5R sampai 10R bahkan sangat memungkinkan gitu. Ya. Nah, ini contoh yang paling mudah aja ya. Teman-teman pakai money management resiko 1%, 10 kali RC berturut-turut ya. Sekali RC 5 kali entry gagal semua. Ini gagal semua, 5 kali entry gagal semua sampai 10 kali RC. Itu masih 50% loh. Nah, tapi apakah ada 10 kali RC? Dan tadi kita sudah tunjukkan bahwa kondisi RC pun, berapa kali RC pun, kita tetap profit kok. Ya. Salah satu solusinya dengan strategi fix RR itu tadi. Gitu guys, ya. Nah, semua kembali lagi ke teman-teman ya. Trading system teman-teman harus praktek sendiri. Cocoknya yang mana? Harus dipraktekkan. Harus entry. Nah, kalau nggak entry ya gimana bisa merasakan feel-nya guys? Ya, harus praktek. Akun demo dulu aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau ingin mentalnya cepat bertumbuh, ya memang harus akun real ya. Kalau nggak cepat bertumbuh ya cepat down. Enggak guys, asalkan kita ini mulai latihan disiplin sama trading plan-nya gitu loh. Ya, pokoknya belajar trading ini jangan sampai stres ya guys ya. Kita fun aja ya. Ayo saya temani. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya guys ya. Saya tidak janji untuk menjawab, tapi saya usahakan untuk jawab ya. Boleh juga sampaikan di grup ya. Kalau bertanya soal materi atau apa, kasih screenshot, nanti saya bantu cek. Saya juga tidak janji setiap hari jawab ya guys ya. Nanti istri saya nggak dapat jatah, kasihan. Oke, saya harap video ini ada insight yang teman-teman bisa ambil ya untuk memantapkan pembuatan trading sistemnya. Teman-teman coba simulasikan ya dan praktekkan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.